Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat, baik karena masih banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal. Menyikapi hal tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, salah satu pasalnya mengatur tentang keamanan pangan. Keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Hal yang perlu diketahui masyarakat selaku konsumen, setiap bahan pangan baik segar maupun olahan, pada dasarnya sangat memungkinkan mengandung residu bahan kimia yang dilarang dan sangat membahayakan kesehatan manusia. Penggunaan pestisida seperti insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida, dan rodentisida yang berlebihan berdampak terhadap kesehatan. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya ulah sebagian oknum yang sengaja menjual bahan pangan yang tidak layak dikonsumsi, seperti makanan mengandung boraks, formalin, dan rodamin B adalah bahan yang dilarang karena dapat membahayakan kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila dikonsumsi dalam dosis tinggi. Ironisnya, bahan-bahan tersebut juga banyak ditemukan pada makanan jajanan anak sekolah. Beberapa bulan lalu, BPOM menemukan 376 sarana yang menjual produk pangan olahan ilegal, tanpa izin edar, kadaluarsa, dan rusak. Total temuan pangan yang tidak memenuhi ketentuan mencapai 35.534 pieces. Pengawasan pangan olahan oleh Badan POM didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan produk pangan yang beredar aman dan bermutu, mulai dari undang-undang hingga peraturan turunannya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan Badan POM. Salah satu dasar utama pengawasan pangan olahan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan dan Peraturan Pemerintah tentang label dan iklan pangan. Dengan dasar hukum ini, Badan POM memastikan bahwa pangan olahan yang beredar di masyarakat tidak hanya memenuhi standar keamanan dan mutu, tetapi juga mendukung perlindungan konsumen serta mencegah peredaran produk yang berbahaya. Badan POM memiliki kewenangan yang jelas dalam mengawasi pangan olahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan memberikan kewenangan kepada Badan POM untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, label dan iklan pangan olahan yang diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, Badan POM diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan. Kewenangan Badan POM terhadap penetapan kebijakan dan norma standar prosedur dan kriteria diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan Badan POM untuk membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan keamanan pangan di Indonesia, mulai dari sanitasi pangan hingga peran serta masyarakat. Peraturan pemerintah ini juga menegaskan perlunya penerapan sistem jaminan keamanan pangan di setiap rantai pasok, termasuk sistem pelaporan dan penanganan pangan yang berisiko. Keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari tahap produksi hingga dikonsumsi masyarakat. Hasil temuan intensifikasi pengawasan pangan ini harus ditindaklanjuti instansi terkait. Jika ditemukan bukti yang cukup, jangan ragu untuk menindak pelaku pelanggaran secara hukum.
kejahatan pangan itu mirip dengan keracunan makanan, di mana makanan yang ada di masyarakat ataupun bahan makanan itu terkontaminasi dengan virus, bakteri, parasit dan lain sebagainya. Itu sangat berbahaya sekali ya, karena bisa mengganggu kesehatan baik itu secara fisik, mental, jangka pendek dan juga jangka panjang.